Di aku ada bulan yang menyinari malammu, ada bintang berlintang yang menghiasi keindahan langit, yang begitu bahagia orang yang memandang dari bumi. Ternyata yang namanya bumi tidak mau kalah juga. Atau dia mikir. Pegangnya. Dia berminat. Pegang. Jangan bangga bumi. Saya ini ada bentuknya Ka'bah. Semua para nabi, para anbiya, para kiai, para asatidz, para alim umat Muhammad dan umat yang lain itu mengelilingi Ka'bah. Ternyata ada sepanjang tempat untuk berdaulatnya para nabi. Tapi yang lain tidak mau tinggal diam. Oke, kamu punya Ka'bah. Ini kamera ini oleh para nabi, para sahabat. Tapi aku punya Baitul Maqdis yang dikelilingi ditolehi para malaikat. Jadi sama-sama yang punya Baitul Maqdis ditolehi para malaikat. Iya pas. Punya Baitul Maqdis ditolehi para umat manusia. Akhirnya dunia ini setiap menyampaikan satu kelebihan yang diberikan oleh Allah, bumi langit mesti ada penyanyinya. Akhirnya bumi mengingat bahwa ternyata di bumi ada orang yang paling mulia di atas kemuliaan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata bumi ini boleh kau bangga, boleh kau sama dengan aku, kelebihannya sama dengan aku, tapi aku punya kelebihan satu yang tidak dimiliki kau. Di aku ada orang paling mulia di atas kemuliaan ciptaan Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah kelebihannya, Al-Quran diturunkannya, syariatnya dilaksanakan di aku di atas bumi dalam bumi. Barulah itu diam. Tidak ada yang lebih kemuliaan Nabi Muhammad, maka dia diam sedih seakan-akan teraniaya. Apa yang kemudian dia lakukan? Dia mati sama Allah. Ya Allah, Engkau mengabulkan permohonan orang yang teraniaya. Hari ini aku teraniaya oleh bumi, ya Allah. Memang kamu mau apa? Tolong ya Allah, yang namanya Nabi Muhammad itu dilewatkan di diriku, di langit istriku. Tak saja karena aku ingin sama dengan bumi, pernah didiami dilewati oleh Nabi yang paling mulia. Akhirnya apa? Allah mengabulkan. Malaikat Jibril, sini kamu berhenti bertasbih. Bila para malaikat mau berhenti mencabut nyawa, terutama orang-orang jemaah Indonesia itu berhenti mencabut nyawa. Malaikat Jibril tanya, apakah hari ini malam ini sudah kiamat? Ya Allah, tidak. Kalau ambil berat di belakang itu apa pelajaran yang kita dapat ambil dari perselisihan bangga membanggakan antara negeri ini? Pertama, membanggakan pemberian Allah yang diberikan kepada kita sehingga kita bertambah yakin atas kekuasaannya dan menjadikan pemberian itu satu kebaikan adalah sangat dianjurkan. Ya man yu'azzim sya'airallah fa inna dzalika minal khair. Barang siapa yang membanggakan syiar Allah, bukti kekuasaan Allah, dia akan bertanda dalam hatinya masih ada nilai kedua. Maka pelajarannya adalah membanggakan kekayaan boleh,
sayang kepada Allah, akhirnya kekayaannya dijadikan alat atau dijadikan modal untuk berbagi, bermawan, membantu antara sesama. Pelajaran pertama. Yang kedua pelajarannya adalah ternyata langit dan bumi itu bertengkar, berselisih, itu selesai dengan sendirinya, tidak pakai dendam. Malah langit langsung mendekat kepada Allah. Artinya apa? Kalau dengan ada masalah dengan tetangga, ada masalah dengan teman, tirulah pertengkaran langit dan bumi yang tidak dendam, malah semakin introspeksi diri. Kita dihina, jangan-jangan itu saya hina ya. Kita dianggap rendah, jangan-jangan saya memang rendah. Kita dibilang bodoh, jangan-jangan saya bodoh. Akhirnya dia belajar menyuruh kepada Allah, meniru bagaimana langit memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak bersama lagi. Kadang ada orang yang ada masalah dengan tetangga, lama-lamaan karena dia tidak diajar untuk salaman, si salaman, salamannya si salaman, tapi kadang tidak melihat. Yuk sekurang tapi bila dia itu berarti tidak mengambil pelajaran daripada perselisihan antara langit dan bumi. Yang ketiga pelajarannya adalah ternyata kita tahu bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang paling mulia, paling hebat di antara makhluk yang diciptakan Allah, melebihi kemuliaan langit dan bumi atau alam semesta. Maka kemudian kita dianjurkan memperbanyak selawat, menyanjung dan memohon kepada Allah agar rahmat dan salamnya selalu diberikan kepada Nabi Muhammad. Cara baca selawat yaitu ini masuk ini. Cara baca selawat imanan wa ihtisaban, didasari dengan keimanan kepada Allah dan Rasulullah, wa ihtisaban mengharap dan memohon ridha kepada Allah dan juga mengharap syafaat kepada Rasulullah dan membaca selawat dengan benar. Karena ada orang yang membaca selawat itu yang katanya cinta tapi malah menghina. Kenapa orang yang disanjung dengan
bangga tidak bangga meskipun kita itu dianggarkan Allah dalam sedangkan Rasulullah orang saja dibutuhkan maka apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah ya Rasulullah ya Rasulullah yang ini yang katanya cinta tapi malah menghina. Nanti kalau ditanya bagaimana cara baca surat yang benar, iman didasari iman kepada Allah, kepada Rasulullah, yang bisa dan mengharap itu Allah dan sama Rasulullah dibaca dengan benar. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menjelaskan tentang Isra dan Mi'raj, ini adik-adik mesti hafal nanti ya. Ada kitab kecil namanya Aqidatul, pengarangnya adalah Syekh Ahmad Al-Mansur. Ini masuk pertanyaan ini kalau hafal nanti dapat ada. Di sana dijelaskan seperti ini. Wa qala lil ladzi isra bil
50. Tapi kemudian Nabi itu mendapatkan masukan dari nabi-nabi yang lain. Nabi Muhammad, jangan 50, umatku aja satu kali seminggu dakwah. Padahal umatku itu besar, berat. Umatmu itu kecil-kecil. Masa mau 50? Tawar lagi sama saya. Ditawar, dikurangi 5, dikali 5. Dikurangi tawar lagi, dikurangi nanti berapa 40. Disesat sarana keluarga. Bukan minta lagi dengan 40. Dikurangi 5, tinggal 35. Sampai akhir bertawar lagi. Lagi Muhammad minta lagi. Seperti itu sampai tinggal dari 50 jadi 5. Maka ternyata yang 5 saja kadang banyak yang lambat. Betul kan? Betul kan? Duduk jam berapa? Siapa bilang jam 3? Maghrib jam berapa dulu? Jadi kadang orang dulu sholat 5 waktu jalan dulu alasannya masih kerja, asal alasannya masih belum selesai kerja, maghrib masih masak, isya sudah nanti, subuh gak bangun-bangun. Akhirnya bermasa mau isya subuh gak ada yang dikerjakan, tiba-tiba berdoa kepada Allah. Kabulkan doaku. Padahal salah Allah suruh sholat 5 kali saja ada yang 24 jam dia nggak sholat. Giliran kita habis salat kita sudah juga. Giliran ada pembantu, ada pekerja, suruh kerja badannya nggak mau. Ambilkan baju nggak ambil. Ini satu potong nggak nyapu. Giliran minta gaji dia lupa. Tidak akan dikasih. Begitu juga maka kemudian perbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Sholat adalah rukun Islam yang kedua. Apa yang rukun Islam adalah rukun Islam ada tuh. Ada yang benar. Rukun Islam ada rukun Islam ada Islam ada 5 sholat termasuk rukun Islam yang ketiga. Rukun Islam yang kedua. Maka kemudian rukun Islam ada berapa dulu? Pertama, adik-adik dia ya, adik-adik dia. Saya bertanya mari terus rukun Islam dan kita besar yang berapa besar? Rukun Islam ada berapa dulu? Pertama, ada tadi yang bilang di dunia satu tempat jalan. Satu, dua, jadi tidak bisa. Padahal itu lupa. Betul Islam ada di dalam sholat itu ada kelebihannya. Kelebihan sholat pertama satu-satunya yang pelaksanaan ibadahnya itu lepas daripada kehidupan dunia. Satu-satunya ibadah yang akan dilaksanakan itu lepas daripada hubungan duniawi. Jangan kaya belum Allah Akbar.
masih nggak dosa. Tapi kalau sudah Allahu Akbar, kok ngomong dosa? Kenapa kalau sudah Allahu Akbar berzikir, sholat harus menyatu dengan Allah, tidak boleh lepas daripada urusan ilahi. Urusan dunia lepas, tidak boleh ngomong, tidak boleh mikir macam-macam. Bahkan orang sebelum sholat sholatnya mak, berikutnya mak. Tapi kalau setelah Allah Akbar berikutnya jauh, maka kemudian satu-satunya sholat yang tidak ada hubungan kaitnya ketika pelaksanaannya dengan dunia adalah yang kedua, pelaksanaan ibadah sholat adalah pelaksanaan sampai batas kemampuan, bukan sebatas kemampuan. Kalau menurut Islam yang lain, sebatas kemampuan. Mau puasa gimana? Mau berperan saya terasa mati. Sebatas kemampuan. Mau zakat gimana? Orang yang makan sendiri tidak ada. Tidak usah buka. Mau haji gimana? Yang pasangan dulu tidak ada. Tidak usah bayar. Tapi untuk sholat tidak ada alasan. Tidak bisa berdiri, nggak bisa duduk, miring, nggak bisa miring, nggak bisa telanjang, berbuka pakai pertimbangan. Tapi kalau ada orang yang sholat pakai pertimbangan, jangan jaga ini, takut nggak berdiri lagi. Yang ketiga adalah sholat itu satu-satunya pelaksanaan ibadah yang paling sempurna, karena di dalam sholat ada ada orang nih, naudzubillah, ada orang dia kecelakaan, kakinya, tangannya kayak begitu, tapi masih ada kepala, itu masih dikatakan orang tidak orang. Ternyata kecelakaan lagi, kakinya juga putus, ada kepala, masih orang tidak orang. Ada orang tangannya lengkap, kakinya lengkap, tapi ada kepalanya orang tidak. Ternyata anggota badan paling penting adalah kepala. Tapi ketika sujud yang namanya kepala, ternyata tidak lebih tinggi daripada pantat. Lebih parah lagi, ternyata kepalanya kalau sujud di hadapan Allah masih lebih tinggi talinya. Artinya apa? Sekaya apapun, sehebat apapun, sebesar apapun, kalau dalam sombong di hadapan Allah, kalau kecil sekali, bahkan kepalanya lebih besar daripada talimu. Ini termasuk pertanyaan. Kalau bisa dicatat nanti pertanyaannya lebih mudah dari apa? Maka kemudian ada berapa sholat fardu? 5. Pertama kedua asar, maghrib, isya, subuh. Apa yang dinamakan sholat? Ya. Sholat adalah dengan makna lugawi arti bahasa ad-du'a. Sholat adalah doa dalam arti bahasa. Ada apa di dalam sholat? Ada doa. Contohnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim dalam Fatihah. Kemudian dalam duduk dua sujud
duduk cara dua sujud ketika tahiyat. Baca doa di antara duduk dua sujud. Rabbil firli warhamni warzuqni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Dalam pelaksanaan sholat ada dua model, jamaah sama sendiri. Jamaah dapat lebih pahalanya berapa? 27 derajat. Terakhir, bagaimana untuk memperbaiki sholat kita? Maka kita jadikan sholat kita yang mempunyai waktu yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai modal kedisiplinan menjalani hidup. Jadi waktu zuhurnya tahu kapan, waktu asarnya tahu kapan, dan mau sholat di mana, baru kemudian diikuti dengan atau disesuaikan dengan pekerjaannya. Karena banyak orang sekarang sholat ikut kerja, bukan kerja ikut sholat. Kalau kerja ikut sholat dimanapun kerjanya mesti yang namanya sholat tidak akan ditinggalkan. Kenapa? Karena kerja ikut sholat. Tapi sebenarnya pada hari ini sholat dan ikut sholat. Karena sholat ikut kerja yang ditinggalkan juga sholat bahkan ada yang cara kerja meninggalkan sholat, sholatnya naudzubillah. Maka pelajaran terpenting dari Isra wal Mi'raj adalah bagaimana melaksanakan ibadah sholat dengan benar dan bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut pertanyaan ini. Lagi kalau saya bikin lagi Santri putra, ini nggak ramai itu, ini nggak ramai masuk dapat kerja.